Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan share sedikit tips bagaimana cara membuat air akuarium menjadi bening selamanya. Ya, selamanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian supaya saya tambah semangat lagi membuat video-video bermanfaat lainnya. Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan share bagaimana cara membuat air akuarium menjadi bening selamanya. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa akuarium saya di sini itu terlihat cukup bening, kan? Ini menurut saya ini cukup bening. Lalu caranya bagaimana untuk membuat air akuarium itu menjadi bening selamanya? Yang pertama itu perawatan, dan yang kedua itu sistem filtrasinya. Nah, untuk orang-orang yang malas seperti saya menggunakan dua sistem filtrasi. Satu menggunakan sun filter, dan yang keduanya saya menggunakan overhead atau top filter. Sun filter saya khususkan untuk membersihkan bagian permukaan atau atas dari akuariumnya saja. Dan top filter saya khususkan untuk membersihkan bagian dasar dari akuariumnya saja. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana keuntungan menggunakan dua sistem filtrasi ini dalam satu buah akuarium. Jadi menurut saya sun filter ini adalah filter terbaik untuk semua jenis akuarium saat ini. Dan ukuran sun filter ini ada minimal ukuran idealnya. Minimal ukuran idealnya yaitu sepertiga dari tank akuariumnya. Sebenarnya lebih besar lebih bagus, tapi ada minimalnya. Minimal idealnya itu adalah sepertiga dari tank akuariumnya. Jadi misalkan kalau akuariumnya itu isinya adalah 100 liter, maka kurang lebih sun filternya itu sepertiganya, yaitu kurang lebih 33 liter. Perlu kalian tahu ya, kalau sun filter saya ini sudah 2 tahun tidak pernah saya kuras. Isi dari media filternya itu tidak pernah saya cuci. Yang saya ganti itu hanya top filternya saja. Dan alhamdulillahnya ikannya itu semua masih sehat-sehat saja. Lalu bagaimana kalau sun filternya itu kecil? Ya sebenarnya sih itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau sun filternya kecil, otomatis media filternya juga sedikit, dan itu akan membuat lebih cepat jenuh karena rumah bakterinya sedikit. Jadi waktu untuk mengurasnya itu bisa lebih sering gitu. Karena kalau orang seperti saya ini kan ya cenderung pemalas gitu ya. Jadi pengennya tuh lebih lama. Jadi idealnya itu sun filter itu sepertiga dari ukuran tank akuariumnya. Untuk kalian yang tidak tahu cara menghitung jumlah isi volume tank akuarium kalian bisa menghitung dengan cara panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1000. Nah, untuk filter yang kedua saya menggunakan overhead filter atau top filter sebagai filter mekanis. Di sini saya hanya menggunakan kapas saja sebagai media filternya. Dan perlu kalian tahu bahwa saya sedikit memodifikasi inlet dari pompa ini. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, saya sedikit menambahkan pipa sampai ke bagian dasar akuarium. Ini pipa ini sebelumnya sudah saya lubangi di bagian bawah. Itu bertujuan untuk bisa menghisap kotoran yang mengendap sampai ke bagian depan dasar akuarium. Nah, ini adalah outlet filter yang sengaja saya simpan di bagian kanan akuarium. Satu bagian depan, satu bagian belakang. Tujuannya adalah untuk bisa mendorong kotoran yang mengendap di dasar akuarium sampai ke bagian kiri akuarium. Karena di bagian kiri akuarium saya sudah menyimpan kedua buah filter tersebut. Dan satu lagi aerator pun saya sengaja simpan di bagian kanan, karena untuk bisa mendorong kotoran yang mengapung di bagian kanan sampai ke inlet filter bagian kiri akuarium.
Nah, kalau dua sistem filtrasi ini sudah bekerja dengan baik, maka yang selanjutnya dilakukan itu adalah maintenance atau perawatan. Perawatannya apa aja ya? Perawatannya standar-standar aja sih, seperti mengelap kaca setiap 3 hari sekali, atau mengganti air. Saya sih biasa mengganti air setiap 1 bulan sekali, 30%. Sebenarnya sih banyak yang menyarankan seminggu sekali, cuman karena seperti yang tadi saya katakan, saya ini orangnya cenderung pemalas, jadi saya lakukan ganti air itu sebulan sekali kadang. Terus satu lagi, mengganti kapas filter mekanis. Saya biasa ganti kapas filter mekanis ini setiap 3 atau 4 bulan sekali, bahkan bisa lebih gitu. Kalau untuk mengganti kapas filter mekanis, sebenarnya sih tergantung dari populasi ikan yang ada di dalam akuarium. Kalau misalkan ikannya banyak, itu bisa lebih cepat lagi. Nah, jadi jika kalian sudah melakukan 2 hal tersebut, yaitu perawatan dan sistem filtrasi, saya yakin air dalam akuarium kita itu akan berubah menjadi bening selamanya. Segitu mungkin kurang lebih dari saya. Jika mungkin ada teman-teman di sini yang menggunakan cara yang berbeda, boleh juga sekalian di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.